Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya waktu masih Kristen Adozida Magalhães Mascarenhas. Alhamdulillah, setelah memeluk agama Islam, nama saya diganti menjadi Syifa Inayah. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Yang telah memeluk agama Islam, saya beserta kedua adik saya. Dan yang sekarang masih beragama Kristen, kedua orang tua saya dan adik saya yang bungsu. Latar belakang saya memeluk agama Islam, waktu itu saya anaknya cenderung pergaulan bebas. Kalau dibilang durhaka sama orang tua, ya emang saya durhaka banget sama orang tua saya. Dulu waktu saya masih bersekolah di NTT, saya aslinya Timor Leste, tapi berhijrah ke NTT. Waktu saya masih bersekolah di NTT, saya mungkin di kampung saya itu mayoritas Kristen. Jadi pandangan saya terhadap orang-orang Islam itu sangat buruk. Di mata saya itu orang Islam itu pura-pura baik, sok-sok alim, padahal munafik. Terus di mata saya orang-orang Islam itu adalah teroris atau ISIS. Pokoknya dulu tuh saya benci banget sama agama Islam. Saya tidak suka sama sekali sama agama Islam. Sempat waktu saya masih SMP, saking benci saya sama agama Islam, teman saya yang lagi berpuasa bulan Ramadan, saya paksa dia untuk makan. Tapi tanpa saya sadari kalau itu dosa yang sangat besar buat saya. Dan pada waktu itu saudara atau tetangga saya, Khairunisa yang tadi, sebelumnya dia telah memeluk agama Islam. Dan pada tahun lalu dia pulang ke NTT. Terus emang awalnya saya tidak kenal dia karena dari kecil dia udah hijrah. Di situ ayah saya sama ayahnya Kak Khairunisa itu bekerja sama di Ladan. Di situ ayah saya bilang sama saya, itu kakaknya Nafisah udah pulang, kamu mau lihat dia nggak? Awalnya sih saya nggak mau, karena emang saya nggak mau masuk kebun, Tapi karena penasaran saya sama Kanisa, saya ikutin aja. Sampai di kebun, saya melihat Kak Khairunisa, akhlak saya sama dia itu sangat beda jauh. Dia akhlaknya baik, berpakaian sopan santun, menutup semua auratnya, bertutur kata yang baik, lembut sama kedua orang tuanya. Kalau saya enggak. Tapi mungkin dulu yang saya segitu durhaka sama orang tua saya itu saya bangga. Karena apa? Saya bisa dicap nakal, saya bangga. Alhamdulillah, setelah melihat cara berpakaian saudara saya Khairunisa, hati saya luluh. Rasa benci Islam di hati saya itu mulai terkikis. Di situ saya penasaran sama agama Islam, dan di situ rumah saya itu di belakang masjid. Jadi kalau saya pulang sekolah atau melakukan aktivitas lain itu selalu terganggu dengan azan masjid. Karena di situ sempat saya bertanya sama salah seorang teman saya, kenapa sih di Islam itu, kenapa kalau berdoa itu nggak diam-diam aja? Kenapa mesti teriak-teriak Allahu Akbar kayak gitu? Emang Tuhan tuli? Astagfirullah. Di situ teman saya mulai menjelaskan antara Islam sama Kristen. Kalau di Islam itu tanda azan itu tanda memanggil orang-orang yang lagi melakukan aktivitas berhenti untuk menyembah Allah. Kalau di Kristen itu tiap minggu, kalau hari Minggu ke gereja pasti dibunyikan lonceng. Itu tandanya menghadap Tuhan. Alhamdulillah, di situ saya mulai tertarik sama agama Islam. Dan saya dengar bahwa Ustadz Nababan dari Jakarta mau berdakwah ke NTT. Saya berkomunikasi sama kedua orang tua saya. Awalnya kedua orang tua saya memang tidak mau, tapi mungkin karena itu udah pemilihan saya, kedua orang tua saya mengiyakan saja. Karena
kedua orang tua saya, pandangan mereka terhadap Islam itu positif, nggak negatif. Alhamdulillah setelah itu ayah saya bertemu sama Ustadz Nababan, kemudian mereka bersharing. Alhamdulillah Ustadz Nababan mau menerima kami, dan di situ kami disyahadatkan. Setelah disyahadatkan itu juga cuman nggak ada orang yang tahu, cuman keluarga kami aja yang tahu. Nah di situ kalau mungkin ya tiap orang yang masuk Islam itu kan umat-umat Islam yang bahagia, senang karena bertambah umatnya lagi. Makanya sempat itu mereka buat video, terus videonya itu sempat kesebar sampai sekolah saya. Sayang anaknya pergaulan bebas kayak gini, video saya sampai tersebar ke sekolah. Teman-teman saya pada musuhin saya. Mereka yang dulu kayak gini sama saya sekarang tuh pada berubah semenjak saya masuk agama Islam. Di situ saya sempat diancam dibunuh sama teman saya. Tapi alhamdulillah mungkin hidayah itu udah benar-benar buat saya. Di situ sempat teman saya itu bilang, kamu nggak mikir apa pengorbanan Yesus? Dia tuh udah salib demi kamu, udah kayak gini-gini. Terus sempat sudah saya mikir, ya juga ya, ngapain juga saya masuk agama Islam. Dan alhamdulillah saya dibawa Ustadz Nababan ke Jakarta. Kalau saja saya tidak dibawa ke Jakarta, mungkin saya sudah murtad kembali. Karena memang saya tidak tahu Islam itu apa. Dan alhamdulillah setelah saya dibawa ke Jakarta, saya mulai belajar tentang agama Islam itu. Tapi awalnya sampai sini mungkin saya belum yakin kalau memang agama Islam itu agama yang benar. Tapi saya belajar tentang agama Islam lebih dalam lagi. Ternyata emang benar, agama Islam memang agama yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Agama yang sungguh luar biasa. Agama yang mengangkat derajat orang. Dan alhamdulillah saya di sini ditargetkan membaca Al-Qur'an sebulan. Ditargetkan baca Al-Qur'an sebulan. Alhamdulillah target saya tercapai dan sekarang saya sudah menghafal Al-Qur'an 1 juz. Dan alhamdulillah ketika itu adik saya setelah saya sudah mengetahui tentang Islam itu seperti ini, saya juga tidak mau membiarkan keluarga saya tetap di Nasrani atau Kristen. Dan alhamdulillah adik saya Aisyah yang tadi telah mengikuti saya, dan insya Allah saya mohon doa-doanya dari ibu-ibu dan teman-teman semuanya untuk mendoakan kedua orang tua saya agar mereka juga memeluk agama Islam. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya, alhamdulillah setelah saya masuk agama Islam, hidup saya menjadi terarah. Saya tahu mana yang baik buat saya, mana yang buruk, mana yang dosa buat saya harus tinggalkan, mana yang enggak. Pesan saya buat semuanya, buat saudara-saudari yang seidah dan seiman, jagalah hidayah yang benar-benar Allah berikan kepada kita. Karena hidayah itu benar-benar mahal. Hidayah itu diberikan kepada orang-orang pilihan aja. Kalau Allah mau, orang-orang di dunia itu Allah jadikan beriman semuanya, tapi Allah nggak mau. Jadi pesan saya itu, tetaplah beristiqomah dalam Islam. Karena Islam itu sudah dijamin Allah surga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mungkin kami minta daripada ibu-ibu beberapa orang saja, silakan untuk memberikan kesan, ya, selama ibu beberapa menit berada di lingkungan An-Naba ini, apa kesan-kesan ibu dan apa pesan-pesan ibu kepada kami dan para santri kami. Kami minta siapa ibu-ibu duluan memberikan kesan-kesan, ya, apa kesan ibu berada di lingkungan An-Naba ini dan apa pesannya kepada kami di sini. Tafadhol ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodli sodri wa yassir amli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para pimpinan dan pengurus Yayasan An-Naba Center Indonesia, khususnya Bapak Ustadz Nababan, Bapak Dr. Usama, yang terhormat pimpinan dan pengurus Majelis
Taklim Az-Zahra, juga hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati Allah. Saya di sini mewakili teman-teman jamaah Az-Zahra untuk memberikan kesan dan pesan terhadap pesantren An-Nabrah yang baru saja dijabarkan dengan jelas panjang lebar oleh Ustadz Nababan. Subhanallah Pak Ustadz, saya merasa bangga di sini, sekaligus optimis kalau melihat seperti ini bahwa Islam insya Allah akan menjadi besar di Indonesia. Mudah-mudahan niat baik Bapak dan pesantren ini untuk membesarkan pesantren di seluruh Indonesia ini akan tercapai. Karena terus terang selama ini mungkin ada terbesit rasa seperti sedikit pesimis untuk kehidupan Islam di Indonesia, yang mana katanya saya dengar makin lama makin habis, makin banyak orang yang lari ke agama Kristen dan di luar Islam. Tapi setelah saya datang ke sini rasanya itu tidak seperti itu. Masih ada harapan untuk menjadi besar Islam di Indonesia kalau semuanya punya niat seperti An-Naba ini. Terima kasih untuk Pak Ustadz Nababan beserta pengurus dan pimpinan An-Naba Center. Kami berdoa semoga semua diridhoi Allah. Amin. Untuk adik-adikku semua santriwan di sini yang tadi telah memberikan sharing untuk pengalaman rohaninya dalam pindah agama dari agama yang lain ke agama Islam. Kesan saya menjadikan saya malu Pak Ustadz. Betapa kecil kita ini yang telah lahir dalam agama Islam, tapi Islamnya tidak seperti mereka yang baru saja beberapa bulan tapi sudah menguasai dan mendalami agama Islam sedemikian rupa. Subhanallah. Di situ dapat memperlihatkan betapa bagusnya pendidikan di An-Naba Center ini. Insya Allah kita bisa meneruskan atau bersyiar ke teman-teman dan yang lainnya mengenai An-Naba Center ini. Memang saya baru tahu ini bahwa ada yayasan mu'alaf seperti ini gitu loh. Untuk Dr. Usama juga saya ucapkan terima kasih telah memilih Indonesia untuk belajar, walaupun tadinya dasarnya adalah karena perang, tapi terima kasih pilihannya untuk Indonesia. Selamat datang, selamat belajar dan selamat berkarya, tapi jangan lupa setelah mengambil ilmu juga tolong memberikan ilmu juga untuk kita Islam di Indonesia. Tadinya sebelum menjelaskan saya juga ingin bertanya kenapa dia pilih Indonesia, tapi setelah menjelaskan bahwa itu karena latar belakangnya perang, saya dapat memahami itu semua. Dan untuk mungkin sekarang setelah belajar selamat ilmu, jangan lupa untuk bersyiar juga ke warga negara Indonesia mengenai Islam. Selamat jalan, semoga good luck untuk Kanada, semoga sukses juga. Kemudian yang terakhir untuk teman-teman saya di Majelis Taklim Az-Zahra, saya bangga dan saya berterima kasih. Pada hari ini saya dapat melihat suatu wujud keteladanan dari Majelis Taklim Az-Zahra, di mana dalam rangka miladnya yang ke-13 ini dapat memberikan suatu kegiatan sumbangsih juga bersilaturahim di Yayasan An-Naba Center ini. Saya yakin dan saya optimis bahwa itu dapat membangun rasa kepedulian juga rasa kebersamaan antar sesama. Sekali lagi selamat milad yang ke-13 tahun. Semoga kekompakan dan kebersamaan yang terus terbina dapat terus terbina sehingga dapat terlaksana kegiatan-kegiatan seperti ini secara istiqomah. Semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala kalimatiha tayyibah ila syekhina al-fadil Ustadz Nababan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sedikit saya menyinggung kalau ibu berbicara suri tauladan, bahwa hari ini kita sudah dinampakkan oleh Allah seorang teladan. Mungkin ibu-ibu tidak tahu bagaimana kondisi Ustadz Nababan sendiri. Kalau bagi saya dan bagi semua santri An-Naba Center, beliau adalah ayah kami dan sangat patuh dan kami teladani. Kalau ibu bolehlah tahu dan boleh saya sampaikan,
Ustadz Nababan berjuang mati-matian memperjuangkan para mu'allaf. Sampai detik ini belum punya tanah sejengkal pun. Sampai detik ini beliau masih numpang di pesantren. Itu pesantren adalah lembaga umat, wakaf bentuknya, bukan milik pribadi. Beliau sendiri menyampaikan ke kita. Artinya di samping itu beliau sendiri sakit-sakitan. Makanya tadi terlambat. Memang sudah saya sampaikan ke ibu-ibu bahwa Ustadz Nababan sudah beberapa tahun terakhir ini ada sakit pencernaan yang menyebabkan beliau sering lama di kamar mandi, di toilet. Oleh karena itu mungkin sejenak saya meminta waktunya kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Ustadz Nababan segera Allah angkat penyakitnya, Allah kuatkan dan kuatkan selalu imannya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ibu-ibu semua dan semua para santri.